Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan modul 17 ya yang berjudul Build a Small Network. Di sini saya akan mempresentasikan modul 17.1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Deswita dengan NPM 257821006 dari kelas TRI 2D. Jadi di 17.1 ini kita akan membahas tentang perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan kecil atau small network ya. Walaupun jaringannya itu nggak terlalu besar, perusahaan besar seperti nggak sebesar perusahaan besar gitu ya, tetap perlu dirancang dengan baik biar mudah untuk digunakan, aman dan tetap bisa berkembang kalau misalnya suatu saat gitu butuh jumlah penggunanya itu bertambah gitu. Oke, di sini ada Smart Network topologi jaringan kecil ya teman-teman. Jadi ini adalah contoh topologi jaringan kecil. Kalau kita lihat pada gambar, terdapat beberapa perangkat utama yang saling terhubung. Oke, di sini kita lihat ada router, switch, PC, kemudian server ya. Nah, di sini yang pertama itu ada router ya teman-teman. Di sini, Di sini ada router. Jadi di bagian ini router ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet sehingga semua pengguna bisa mengakses internet. Kemudian ada switch ya. Nah, switch ini itu tuh digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan seperti komputer, server, printer, dan telepon IP. Kemudian ada juga access point ya. Jadi, access point ini yang memberikan koneksi WiFi sehingga laptop atau perangkatnya itu bisa langsung terhubung secara nirkabel atau tanpa kabel. Kemudian ada server ya. Nah, server ini menyimpan data atau menyediakan layanan bagi pengguna di dalam jaringan. Kemudian ada printer. Ini ya teman-teman, printer. Ini jadi ada juga ini printer jaringan ya teman-teman. Jadi semua komputer tuh bisa menggunakan printer yang sama. Dan juga ada IP phone ya. IP phone ini juga digunakan untuk komunikasi melalui jaringan internet ya. Jadi walaupun disebut jaringan kecil tetap membutuhkan beberapa perangkat utama seperti router, switch, access point ya, server, printer, dan perangkat pengguna agar jaringan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ini contoh jaringan kecil. Kemudian ada device selection for a small network ya. Jadi pemilihan perangkat jaringan sebelum membeli misalnya nih kita sebelum membeli router atau switch kita tuh nggak boleh memilih secara asal. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya teman-teman. Itu ada biaya ya. Biaya ini kita harus menyesuaikan perangkat dengan anggaran yang kita punya gitu ya. Jumlah dan kecepatan port juga ya. Jadi misalnya kalau misalnya perangkat yang akan dihubungkan banyak maka switch harus memiliki port yang banyak juga. Kemudian kemampuan dikembangkan ya. Jadi kemampuan untuk dikembangkan. Kalau nanti jumlah pengguna bertambah, perangkat masih bisa digunakan tanpa harus langsung diganti. Kemudian ada fitur ya. Jadi fitur-fitur yang dimiliki oleh perangkat, misalnya fitur keamanan, manajemen jaringan, atau kemampuan monitoring. Jadi pemilihan perangkat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan sekarang dan kebutuhan di masa depan juga. Seperti itu. Expandability. Mungkin bisa kita translate dulu ya teman-teman. Translate. Oke, ada pengamatan IP untuk jaringan kecil ya di sini. Jadi di sini ada sebuah perangkat ya. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan itu harus memiliki IP yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi. Nggak cukup hanya memberi IP secara acak. Sebaiknya alamat IP itu tuh direncanakan berdasarkan jenis perangkat ya. Jadi di sini ada sebuah tabel. Organisasi memerlukan 3 LAN pengguna. Oke. Jadi pada tabel ini kita bisa melihat bahwa setiap jenis perangkat itu mempunyai rentan IP sendiri ya teman-teman. Router itu menggunakan mana tadi di sini ya. Oh, nggak ada ya router. 192.168x.1 misalnya, kemudian switch x.5, kemudian access point x.9. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke. Jadi pembagian
Seperti ini tuh membuat administrator seperti kita itu lebih mudah mengetahui jenis perangkat hanya dengan melihat IP-nya. Jadi proses pengolahan dan troubleshooting itu menjadi lebih mudah ya. Next kita ke redundancy dalam jaringan kecil ya. Jadi sini ada sebuah gambar ya teman-teman. Jadi redundancy atau cadangan tujuannya itu supaya jaringan itu tetap berjalan walaupun ada perangkat yang mengalami kerusakan. Kemudian ada server cadangan ya. Jadi bagian ini server ya. Itu terlihat ada beberapa server ya. Kalau misalnya satu server mati ya, server lain itu masih bisa digunakan sehingga layanannya itu tetap berjalan. Kemudian ada link cadangan. Ya, jadi kalau misalnya satu kabel putus, data masih bisa lewat jalur yang lain. Kemudian ada switch cadangan. Ya, jadi kalau misalnya satu switch rusak, jaringan masih bisa menggunakan switch yang lain. Kemudian, jadi redundancy ini bertujuan menghindari single point of failure, yaitu kondisi ketika satu perangkat rusak, lalu seluruh jaringan tuh ikut berhenti, seperti itu. 1.4. Next kita ke 1.5 manajemen lalu lintas ya. 17 1.5. Jadi pengelolaan lalu lintas jaringan. Nggak semua data itu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Misalnya, voice itu memiliki prioritas paling tinggi ya, karena percakapan harus berlangsung tanpa putus-putus. Kemudian SMTT email itu memiliki prioritas sedang, ada instant message ya memiliki prioritas normal, kemudian FTP biasanya memiliki prioritas lebih rendah karena proses transfer file itu masih bisa menunggu. Oke. Ini sudah ya teman-teman sampai 1 detik. Nah, ini ada sebuah gambar ya. FTP, pesan instan, SMTP, kemudian suara ya, voice seperti yang saya bilang. Jadi pengaturan prioritas ini tuh disebut dengan cost atau quality of service atau ya seperti tadi saya bilang cost ya. Jadi dengan cost, router dan switch ini bisa mengatur data mana yang harus dikirim lebih dulu sehingga aplikasi itu tuh penting tuh tetap bisa berjalan dengan lancar walaupun jaringan sedang sibuk. Jadi cost ini membantu jaringan bekerja lebih efisien dengan memberikan ya prioritas pada layanan yang paling penting. Jadi bisa disimpulkan ya kalau bahwasannya dalam membangun jaringan kecil kita tuh harus memilih perangkat yang sesuai kebutuhan kita, kemudian kita menyusun alamat IP dengan rapi, menyelesaikan jadi nggak asal acak-acak aja gitu ya teman-teman. Kemudian menyediakan jalur cadangan atau redundansi biar jaringan tuh tetap berjalan tanpa terjadi kalau misalnya terjadi gangguan gitu. Oke, mungkin cukup ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini saya akan menjelaskan dari materi modul 17 ke materi 17 dengan section 2 tentang Small Network Application and Protocol. Oke. Pertama, modul 17 itu tentang Build a Small Network. Nah, ini tuh dia mencakup aplikasi dan protokol jaringan kecil. Terus pengembangan jaringan, verifikasi konektivitas, perintah host dan iOS, metodologi troubleshooting hingga skenario troubleshooting umum gitu. Jadi itu yang akan kita bahas di modul 17 di section kedua. Nah, yang pertama kita akan membahas soal aplikasi dan protokol jaringan kecil. Jaringan itu kan hanya akan digunakan apabila terdapat aplikasi yang berjalan gitu. Nah, terdapat dua bentuk perangkat lunak yang menyediakan akses ke jaringan. Yang pertama ada network application dan application layer services. Okay. Network application itu adalah aplikasi yang langsung mengimplementasikan protokol lapisan aplikasi dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan lapisan di bawahnya. Contohnya itu email client sama web browser. Sementara application layer services adalah program yang membantu aplikasi lain untuk menggunakan sumber daya jaringan.
Nah, seperti transfer file atau print spooling. Nah, program-program ini tuh mempersiapkan data sebelum dikirimkan melalui jaringan. Setiap aplikasi dan layanan menggunakan protokol yang mendefinisikan standar dan format data yang digunakan. Nah, ada beberapa protokol dan server yang umum digunakan. Yang pertama ada web server, yaitu menggunakan HTTP dan HTTPS. Yang kedua ada email server, menggunakan protokol seperti SMTP, POP3, dan IMAP. Nah, lalu ada FTP server untuk transfer file, ada DHCP server untuk pemberian alamat IP otomatis, lalu ada DNS server untuk resolusi nama domainnya. Untuk akses remote, ada dua solusi yang paling umum. Yang pertama ada Telnet dan Secure Shell atau SSH. SSH merupakan alternatif yang lebih aman karena komunikasinya terenkripsi. Selain itu, bisnis modern semakin banyak menggunakan aplikasi real-time seperti VoIP dan IP teleponi. Administrator jaringan itu harus memastikan infrastruktur jaringan mampu mendukung pengiriman prioritas untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, untuk topik kedua itu adalah membahas secara mengembangkan jaringan kecil agar dapat tumbuh seiring berkembangnya bisnis. Nah, untuk mengembangkan atau men-scaling jaringan itu terdapat 4 elemen yang diperlukan. Yang pertama ada network documentation, yaitu dokumentasi topologi fisik dan logis dari jaringan yang ada. Yang kedua ada device inventory. Nah, itu daftar lengkap seluruh perangkat yang digunakan atau menyusun jaringan. Yang kedua ada budget. Nah, yang ketiga itu adalah budget. Nah, itu adalah anggaran IT yang terperinci, termasuk rencana pembelian perangkat. Yang keempat ada traffic analysis. Itu dia protokol, aplikasi, dan layanan beserta kebutuhan bandwidth masing-masing itu harus didokumentasikan. Lalu dalam analisis traffic itu penting untuk menangkap data pada waktu puncak penggunaan agar representasi traffic lebih akurat serta melakukan pengambilan data pada berbagai segmen jaringan karena sebagian traffic bersifat lokal. Nah, selain traffic, administrator juga harus memantau penggunaan jaringan oleh karyawan. Pada sistem Windows, tools seperti Task Manager, Event Viewer, dan Data Usage itu dapat digunakan untuk mengambil snapshot penggunaan sumber daya, termasuk CPU, RAM, dan konsumsi data per aplikasi. Nah, untuk topik ketiga itu akan membahas cara memverifikasi konektivitas jaringan menggunakan perintah ping, traceroute, dan network baseline. Nah, perintah ping adalah cara paling efektif untuk menguji konektivitas layer ketiga antara sumber dan tujuan. Ping itu menggunakan pesan ICMP v6, echo, dan echo reply. Pada Windows, ping mengirimkan 4 paket ICMP, sedangkan pada Cisco iOS itu mengirimkan 5 paket. Pada output iOS, tanda seru itu menunjukkan echo reply, berhasil diterima. Tanda titik itu menunjukkan timeout atau ada masalah konektivitas, dan huruf U itu menunjukkan percent destination unreachable dari router di jalur tersebut. Cisco iOS itu juga menjadikan extended ping yang memungkinkan administrator mengatur parameter tambahan seperti alamat sumber yang berbeda. Extended ping itu dijalankan di privilege exec mode dengan mengetik ping tanpa alamat tujuan. Nah, untuk perintah traceroute itu untuk hanya memberitahu apakah tujuan itu dapat dijangkau. Nah, traceroute ini itu memberikan informasi lebih detail dengan menampilkan daftar hop yang yang dilalui paket. Nah, ini membantu mengidentifikasi di mana tempatnya terjadi masalah dalam jalur jaringan. Nah, di Windows itu perintahnya adalah tracer
Sedangkan di Cisco iOS menggunakan traceroute. Sama seperti ping, tersedia juga extended traceroute pada iOS yang memungkinkan penyesuaian parameter seperti alamat sumbernya. Untuk network baseline itu adalah rekaman performa jaringan yang diambil secara berkala sebagai acuan perbandingan. Cara sederhana itu membuat baseline adalah dengan menyalin hasil output perintah ping atau traceroute ke dalam file teks yang diberi timestamp. Apabila di kemudian hari terjadi peningkatan signifikan pada round trip time, hal ini dapat menjadi indikasi adanya masalah latensi yang perlu ditangani. Untuk topik keempat itu membahas perintah-perintah yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi pada host maupun perangkat iOS. Pada Windows, perintah utama yang digunakan adalah ipconfig yang menampilkan alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Lalu ipconfig dengan garis miring all itu menampilkan informasi lengkap termasuk MAC address dan DHCP. Lalu ipconfig dengan garis miring release dan ipconfig dengan garis miring renew itu melepas dan memperbarui alamat IP dari DHCP. Lalu untuk ipconfig garis miring display DNS itu menampilkan cache DNS yang tersimpan. Untuk pada Linux sendiri itu digunakan perintah ifconfig atau IP address untuk melihat konfigurasi interface jaringan. Untuk macOS itu selain ifconfig tersedia juga perintah network setup dengan strip install network services dan network setup strip get info untuk melihat detail konfigurasi jaringan. Perintah ARP dengan ARP strip A itu dapat dijalankan di Windows, Linux maupun macOS untuk melihat isi ARP charge yang berisi pemetaan antara alamat IP dan MAC address perangkat yang baru-baru ini diakses. Nah, pada perangkat Cisco iOS itu beberapa perintah show yang umum digunakan antara lain adalah show running config untuk memverifikasi konfigurasi yang sedang berjalan, show interfaces untuk menampilkan status antarmuka, show IP root untuk menampilkan table routing, show IP interface brief itu menampilkan ringkasan status semua interface beserta alamat IP-nya. Selain itu, terdapat perintah show CDP neighbors yang memanfaatkan Cisco Discovery Protocol untuk menampilkan informasi perangkat Cisco yang terhubung langsung, seperti hostname, port, platform, dan alamat IP. Nah, perintah show CDP neighbors detail bahkan dapat mengungkap IP address tetangga meskipun konektivitas layar ketiga belum terbentuk, yang sangat berguna saat troubleshooting. Lalu untuk kelima, itu adalah metodologi troubleshooting, membahas pendekatan terstruktur dalam penyelesaian masalah jaringan. Proses troubleshooting yang efektif itu terdiri dari 6 langkah. Langkah pertama adalah identifikasi masalah. Jadi, dikumpulkan dulu informasi dari pengguna dan perangkat untuk memahami gejala yang terjadi. Yang kedua adalah tetapkan teori penyebab. Jadi, kita buat daftar kemungkinan penyebab masalah berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Lalu yang ketiga, kita uji teori untuk menentukan penyebabnya. Jadi kita uji satu persatu kemungkinan penyebab yang sudah kita buat daftar tadi. Jika satu prosedur cepat tidak berhasil, maka kita melakukan investigasi lebih mendalam. Nah, untuk langkah keempat itulah buat rencana dan mengimplementasikan. Nah, solusinya adalah setelah penyebab ditemukan, susun rencana perbaikan dan terapkan solusinya. Nah, langkah kelima adalah verifikasi solusi dan terapkan tindakan pencegahan. Pastikan masalah telah teratasi sepenuhnya, lalu terapkan langkah pencegahan agar masalah tidak terulang. Lalu langkah terakhir yaitu adalah dokumentasikan temuan. Kita mencatat semua temuan, tindakan, dan hasil sebagai referensi di masa mendatang. Nah, apabila masalah memerlukan keputusan manajer,
keahlian khusus atau akses yang tidak dimiliki teknisi, maka masalah tersebut harus diekskalasi sesuai kebijakan perusahaan. Dua perintah penting dalam troubleshooting iOS itu adalah debug, yang menampilkan pesan status proses secara real time, dan terminal monitor yang diperlukan saat mengakses perangkat secara remote atau output debug tetap dapat ditampilkan pada sesi telnet atau SSH. Nah, pada topik terakhir itu kita membahas beberapa masalah jaringan yang sering ditemui. Yang pertama ada duplex mismatch. Jadi terjadi ketika satu perangkat itu beroperasi dengan dalam mode full duplex, sementara perangkat di ujung lainnya beroperasi dalam mode half duplex. Nah, komunikasi itu masih dapat berjalan, tapi performa jaringan akan sangat buruk. Penyebab utama umumnya adalah konfigurasi antarmuka yang salah atau kegagalan auto negotiation. Masalah yang kedua adalah masalah alamat IP. Alamat IP yang salah dapat menyebabkan konflik IP atau masalah routing. Dua penyebab utamanya adalah kesalahan konfigurasi manual dan masalah DHCP. Pada Windows, jika perangkat tidak dapat menghubungi data DHCP server, sistem akan secara otomatis menetapkan alamat di rentang 192.254.0.0 prefix 16 melalui mekanisme yang disebut APIPA atau Automatic Preferred IP Addressing. Perangkat dengan alamat APIPA itu biasanya tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Masalah yang ketiga adalah masalah default gateway. Jika default gateway itu tidak dikonfigurasi atau salah, perangkat tidak akan dapat berkomunikasi dengan jaringan di luar segmennya. Verifikasi dapat dilakukan dengan ipconfig pada Windows atau show IP route pada router iOS. Nah, masalah yang terakhir adalah masalah DNS. Nah, kegagalan DNS itu sering membuat pengguna salah menyimpulkan bahwa jaringan itu mati. Padahal routing dan layanan lainnya itu masih berjalan normal. Jika DNS server tidak dapat dijangkau, nama domain tidak dapat diterjemahkan menjadi alamat IP, verifikasi dapat dilakukan dengan ipconfig _all untuk melihat DNS server yang digunakan, serta perintah nslookup untuk menguji resolusi nama secara manual. Nah, oke, itu aja untuk materi modul 17 tentang build a small network di section berapa ini? Section 2 tentang small networks, application dan protokol. Mungkin itu saja dari saya untuk di section 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andar Fernando dari TRI 2D. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari modul 17 dari kawan saya, yaitu di 17.3, yaitu skalabilitas ke jaringan yang lebih besar. Di 17.3.1 di sini pertumbuhan jaringan kecil. Jika jaringan Anda ditujukan untuk bisnis kecil, Anda tentu ingin bisnis tersebut berkembang dan jaringan pun ikut berkembang bersamanya. Hal ini disebut penskalaan jaringan, dan ada beberapa praktik terbaik untuk melakukannya. Pertumbuhan adalah proses alami yang alami bagi usaha kecil, dan jaringan tersebut mereka harus tumbuh sesuai dengan itu. Idealnya administrator jaringan memiliki cukup waktu untuk membuat keputusan cerdas tentang pengembangan jaringan yang selaras dengan pertumbuhan perusahaan. Dengan meningkatnya stabilitasan jaringan, beberapa elemen diperlukan nih. Jadi untuk bisnis kecil perlu beberapa elemen yang mendukung kemajuannya, berkembangannya gitu. Yang pertama ada dokumentasi jaringan, yaitu topologi fisik dan logis. Inventaris perangkat, daftar perangkat yang menggunakan atau membentuk jaringan. Lalu ada anggaran TI yang terperinci, termasuk anggaran pembelian peralatan tahun fiskal.
analisis lalu lintas, yaitu protokol, aplikasi, dan layanan beserta kebutuhan lalu lintas masing-masing harus didokumentasikan. Elemen ini digunakan untuk memberikan informasi pengambilan keputusan yang menyertai perluasan skala jaringan kecil. Lalu di 17.3.2 yaitu analisis protokol. Di sini untuk menentukan cara pengelolaan lalu lintas jaringan, kita perlu memahami jenis lalu lintas jaringan. Ada beberapa alat manajemen jaringan yang digunakan untuk tujuan ini. Namun penganalisan protokol sederhana seperti WireShark juga sangat dapat digunakan. Sebagai contoh di sini menjalankan WireShark pada beberapa kasus utama untuk mengungkap jenis lalu lintas jaringan yang mengalir melalui jaringan. Di sini kita bisa lihat bareng-bareng ada Ethernet IP versi 6 dan IP versi 4-nya. Di sini ada domain name system, secure socket layer, hypertext transfer protocol, internet control message protocol. Tangkapan layar ini menunjukkan bahwa host memiliki protokol IP versi 6 dan IP versi 4. Output khusus IP 4 mengungkapkan bahwa host telah menggunakan DNS, SSL, HTTP, ICMP, dan protokol lainnya. Untuk menentukan pola arus lalu lintas, penting untuk melakukan hal berikut. Kita wajib mengetahui gitu. Yang pertama itu rekam lalu lintas selama jam-jam puncak pemanfaatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang berbagai jenis lalu lintas. Yang kedua adalah lakukan pengembalian data pada segmen jaringan dan perangkat yang berbeda karena beberapa lalu lintas bersifat lokal pada segmen tertentu. Lalu informasi yang dikumpulkan oleh penganalisis protokol dievaluasi berdasarkan sumber dan tujuan lalu lintas serta jenis lalu lintas yang dikirim. Lalu lanjut ke 17.3.3 yaitu pemanfaatan jaringan karyawan. Selain memahami tren lalu lintas yang berubah, seorang administrator jaringan harus menyadari bagaimana penggunaan jaringan berubah. Banyak sistem operasi menyediakan alat bawaan untuk menampilkan informasi tersebut. Misalnya ada host Windows menyediakan alat seperti Task Manager, Event Viewer, dan alat pengguna data. Alat-alat yang dapat digunakan untuk mengambil gambar sekilas itu yang pertama ada sistem operasi dan versi sistem, pemanfaatan CPU, pemanfaatan RAM, pemanfaatan penggerak, aplikasi non-jaringan, dan aplikasi jaringan. Mendokumentasikan data penggunaan jaringan kecil bagi karyawan dalam jangka waktu tertentu sangat berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan protokol yang berkembang dan aliran lalu lintas terkait. Jadi alat penggunaan data Windows 10 sangat berguna untuk menentukan aplikasi mana yang menggunakan layanan jaringan pada sebuah host gitu. Alat penggunaan data dapat diakses melalui di sini ada caranya untuk melihatnya, yaitu kita masuk ke pengaturan jaringan internet, penggunaan data, dan antarmuka jaringan. Dari 30 hari terakhir kita bisa melihat penggunaan layanan jaringan gitu. Jadi sebagai contohnya gambarnya lu bisa lihat mana saja yang dia menggunakan lebih besar gitulah gambarnya. Ini mungkin sekitar 30 hari terakhir gitu gambaran yang sering digunakan oleh host. Oke, mungkin sekian yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Muslimah dengan NPM 257821008. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada modul 17 bangun jaringan kecil. Pada 17.4 verifikasi konektivitas. Nah, di sini ada 17.4.1 verifikasi konektivitas dengan PIN. Nah, fungsi PIN adalah alat paling efektif untuk menguji konektivitas layar
3. Dengan cepat menggunakan protokol ICMP, Internet Control Message Protocol. Nah, cara kerjanya, pengirim mengirimkan ICMP call request tipe 8 dan menunggu ICMP call reply tipe 0 dari tujuan. Indikator Cisco iOS berhasil menerima call reply. Nah, jika tanda seru, dia berhasil menerima call reply. Dan titik request timeout adalah masalah konektivitas. U. Destination uncreable atau router tidak tahu arah ke tujuan. Nah, 17.4.2 pin yang diperpanjang. Kegunaannya yaitu memungkinkan administrator untuk menyesuaikan parameter pin standar. Contoh paling umum adalah mengubah shortcode IP address agar paket pin dikirim dari interface lain, misalnya interface LAN, bukan dari interface terdekat dengan tujuan. Cara aksesnya, masuk ke privilege access mode, lalu ketik ping tanpa alamat IP tujuan, kemudian ikuti panduan konfigurasi yang muncul. Lalu 17.4.3 verifikasi konektivitas dengan traceroutes, yaitu fungsinya jika ping hanya memberi tahu terkoneksi atau tidak, traceroutes menunjukkan lokasi hop atau router tempat koneksi terputus. Cara kerjanya, traceroute melacak jalur paket dari sumber ke tujuan. Perbedaannya, Windows menggunakan tracer berbasis ICMP, sementara Cisco iOS dan Linux menggunakan traceroute berbasis UDP dengan port tidak valid. Lalu 17.4.4 rute pelacakan yang diperpanjang. Kegunaannya mirip dengan extended ping. Ini merupakan kontrol lebih seperti menentukan shortcast interface untuk pelacakan, mengubah timeout hingga ke beacon. Pentingnya sangat membantu dalam troubleshooting routing loop, menentukan di mana paket dijatuhkan oleh firewall atau mencari next hop yang tepat. 17.4.5 garis besar jaringan. Konsepnya, baseline adalah ukuran performa jaringan dalam kondisi normal yang diambil dari waktu ke waktu. Tujuannya dengan membandingkan data performa saat ini, misal response time atau latency, dengan data baseline yang sudah diarsipkan, kita bisa dengan mudah mendeteksi kapan jaringan mulai melambat atau mengalami masalah. Cara kerjanya saling hasil perintah subscripting atau traceroute ke dalam dokumen teks yang diberi stempel waktu timestamp secara rutin. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan dasar. Oke, baik, perkenalkan nama saya Fadil Akbar dari TRI 2B dan NPM 2578-2039. Sini saya akan melakukan penjelasan di chapter 17.5. Yang pertama itu tentang host and IOS command, yang dimana ini tuh adalah membahas kumpulan perintah atau komen yang digunakan untuk memeriksa atau mengkonfigurasi dan melakukan pemecahan masalah atau troubleshooting, baik pada sisi perangkat maupun pada sistem operasi. Itu adalah host and IOS command. Command ya, sebuah konfigurasi atau perintah. Yang pertama, IP configuration and Windows host. Jadi ini tuh adalah materi ini tuh membahas cara melihat dan mengkonfigurasi alamat IP pada komputer berbasis sistem operasi Windows ya. Ini di sini ada menampilkan informasinya, ada default gateway, DHCP. Ini ada ini juga kalau kita mau ngecek
IP kita atau subnet mask kita bisa memasukkan IP config. Kalau misalkan IP config al, dia bakal keluar semua IP versi 6 juga nih. Ini IP config atau realize, ini dia ngeluarin apa nih? IP config renew. Ya pokoknya kita bisa cobalah di komen kita tuh. Atau mungkin mau kita coba nih di komennya. Coba IP config. Nah, dia bakal keluar semua. Ini IP kita semua tuh, keluar semua, bisa kelihatan. Itu untuk melihat perintah atau konfigurasinya. Dan selanjutnya itu 17.5.2 yang dimana konfigurasi on a Linux host, yang dimana ini tuh adalah membahas cara memeriksa dan mengkonfigurasi identitas ya, host identitas pada Linux berbasis Linux. Dan perintah utama if config atau perintah yang lebih baru yaitu IP address atau cukup singkatan IPA melalui terminal. Coba kita cek ya. IPA. Ini if config. Coba kita cek aja. Bisa nggak? Oh, nggak bisa aja. If config nggak bisa. Kalau di Windows ya bisa. Oh, Linux ya, tadi itu Linux ngomongnya. Oke, lanjut untuk IP configuration on a Mac OS. Mac OS ya, ini mana dikhususkan untuk perangkat komputer buatan Apple karena ini Windows. Perangkat saya itu Asus VivoBook. Di Windows jadi nggak bisa. Nah, kalau sedikit batok karena masih nggak enak badan. Terus selanjutnya itu the ARP command atau perintah komen di ARP ya. Ini mana membahas perintah melihat tabel Addressing Resolution Protocol atau ARP. Perintah utama itu ARP strip A yang bisa dijalankan di Windows, Linux, dan iOS. Dan fungsi dari ARP min A itu untuk menampilkan pemetaan atau daftar pasangan antara alamat IP ini di layar 3 dengan alamat MAC fisik di layar 2 dari perangkat lain yang berada dalam satu jaringan lokal yang sama. Kita mungkin akan tes. Bisa nggak ya? Tuh, dia bakal muncul informasinya. Selanjutnya common show command revisited yang dimana ini tuh mereview tentang perintah dasar. Yang mana show running, show itu kan melihat kan, show running, show interface, show API interface. Ini lihat coba deh, kita coba cek lagi. Show ARP bisa, dia bisa kan di Cisco juga gitu deh yang ada. Tuh, dia bakal lagi nih keluar semua seharusnya ya. Kalau di show CDP netboard command dia itu coba show CDP netboard salah ya, show CDP netboard bisa juga guys. Kalau ini tuh gunanya untuk perintah spesifik Cisco untuk mendeteksi perangkat tetangga. Oh, di Cisco. Oh, jadi kayak gunanya itu untuk melihat daftar perangkat Cisco lain seperti router atau switch yang terhubung secara fisik ke perangkat tersebut. Jadi kalau misalnya ada router atau switch terhubung ke laptop kita, baru kita bisa menggunakan command ini ya, atau perintah ini. Saja ada the show IP interface brief command. Nah, jadi kalau ini tuh membahas salah satu perintah yang sering digunakan ya, di mana fungsi itu untuk menampilkan ringkasan singkat mengenai status seluruh interface router atau switch meliputi alamat IP yang diberikan dan apakah port tersebut aktif secara fisik dan apakah protokol jaringan berfungsi. Jadi seperti itu. Sini ada video-video biasa dan sini ada pengertian paket dasarnya. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya di lab 17.5 ini, dan mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya ya di 17.6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kana PH, NPM 5780098. Oke, di sini saya akan menjelaskan modul 17, bangun jaringan kecil. Di sini saya akan menjelaskan 17.6 dan juga 17.7. Oke, langsung aja kita masuk ke 17.7, yaitu
17.6 itu metodologi masalah. Di sini ada basic troubleshooting metodologi. Kita masuk ke pendekatan permasalahan ininya, masalah dasarnya. Oke, jadi dalam dunia jaringan itu masalah dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kesalahan konfigurasi, kerusakan perangkat, atau gangguan pada media transmisi. Nah, oleh karena itu diperlukan metode yang sistematis agar proses troubleshooting itu menjadi lebih mudah dan efisien. Oke, langkah pertama itu adalah mengidentifikasi gejalanya. Misalnya perangkat tidak dapat terhubung ke jaringan atau gagal mengakses internet. Nah, setelah itu kumpulkan informasi yang diperlukan seperti konfigurasi IP, status interface, atau hasil pengujian konektivitas menggunakan perintah ping. Nah, selanjutnya analisis penyebab masalahnya dan lakukan perbaikan secara bertahap. Setelah perbaikan selesai, lakukan pengujian kembali untuk memastikan bahwa masalah benar-benar telah teratasi. Dengan mengikuti langkah tersebut, itu proses troubleshooting menjadi lebih terarah dan mengurangi kemungkinan kesalahan ya. Nih, seperti ini contohnya. Identify problem, lalu establish problem. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, lanjut ke 17.6.2 itu resolve or escalate atau menyelesaikan atau meningkatkan. Nah, jadi saat menemukan masalah jaringan, itu administrator harus menentukan apakah cukup memperbaiki masalah yang ada sekaligus meningkatkan performa jaringan. Nah, jika masalahnya hanya disebabkan oleh kesalahan konfigurasi atau gangguan sementara, maka cukup dilakukan perbaikan. Namun jika masalahnya sering terjadi atau jaringan sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna, maka peningkatan atau upgrade jaringan dapat menjadi solusi yang lebih baik. Dengan kata lain, troubleshooting itu tidak hanya berfokus pada memperbaiki gangguan, tapi juga mempertimbangkan peningkatan kualitas jaringan agar lebih stabil dan juga efisien. Kita lanjut. The debug command atau perintah debug. Oke. Jadi perintah debug ini digunakan pada perangkat Cisco ini untuk menampilkan informasi secara langsung. Nah, mengenai proses yang sedang berlangsung di dalam perangkat seperti proses routing, paket yang diterima atau aktivitas routing tersebut. Nah, perintah ini sangat membantu ketika administrator ingin mengetahui penyebab suatu masalah yang tidak dapat ditemukan menggunakan perintah solve. Namun penggunaan debug ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat membebani kinerja router, terutama pada jaringan sedang sibuk. Setelah selesai digunakan, proses debug itu sebaiknya dihentikan menggunakan perintah end debug ya, misalnya on debug ya, atau no debug all. Nih, ini ya kayak gini, itu seperti ini. Itu juga seperti ini bisa. Oke, lanjut ke perintah monitor terminal. Nah, di sini secara default itu perintah monitor terminal hasil dari perintah debug hanya ditampilkan pada koneksi konsolnya. Jika administrator mengakses router melalui telnet atau SSH, hasil debug tidak akan terlihat. Untuk menampilkan hasil debug pada sisi remote digunakan perintah monitor terminal. Nah, dengan perintah ini dan perintah monitor terminal, semua pesan debug itu akan muncul pada terminal yang sedang digunakan, sehingga administrator itu dapat memantau proses troubleshooting secara langsung tanpa harus menggunakan label konsolnya. Oke. Langsung ke skenario ke 17.7. Oke, lanjut ya. Di sini skenario pemecahan, apa troubleshooting skenario. Nah, di sini kita langsung aja. Salah satu penyebab gangguan jaringan apa itu operasi duplex dan masalah kerusakan ya. Nah, salah satu penyebab gangguan jaringan itu adalah duplex mismatch, yaitu kondisi ketika dua perangkat yang saling terhubung kedua perangkat yang saling berhubung menggunakan mode duplex yang berbeda. Sebagai contoh, satu perangkat ini menggunakan full duplex, sedangkan perangkat lainnya itu menggunakan half duplex. Nah, akibatnya dapat muncul berbagai masalah seperti kecepatan jaringan menurun, banyak paket yang hilang, atau sering terjadi kolision. Nah, untuk menghindari masalah tersebut, pastikan kedua perangkat itu menggunakan pengaturan duplex yang sama, atau gunakan mode auto negation jika didukung oleh kedua perangkat. Ini. Oke, kita masuk ke 17.2, masalah pengalamatan IP pada perangkat OS. Ini. Nah, pada perangkat Cisco iOS itu kesalahan konfigurasi alamat IP itu sering menyebabkan penyebab utama kegagalan komunikasi. Beberapa contoh kesalahan yang terjadi adalah kayak IP address salah, subnet masih tidak sesuai, interface belum diaktifkan karena masih dalam kondisi shutdown, terjadi duplikasi alamat IP dengan perangkat lain. Untuk memeriksa konfigurasi administrator itu dapat menggunakan show IP brief seperti show IP interface. Nah, perintah ini menampilkan alamat serta status setiap interface sehingga lebih mudah mengetahui letak kesalahannya. Nah, selanjutnya masalah pengalamatan IP pada perangkat akhir. Selain router, perangkat akhir seperti komputer juga dapat mengalami masalah konfigurasi IP. Beberapa penyebab antara lainnya itu alamat IP sesuai dengan jaringan, seperti masalah default itu belum dikonfigurasi, konfigurasi
tidak benar. Nah, akibatnya itu komputer itu mungkin hanya dapat berkomunikasi dalam jaringan lokal atau bahkan tidak terhubung sama sekali. Oleh karena itu, administrator itu harus memastikan seluruh konfigurasi IP pada perangkat akhir sudah sesuai dengan topologi jaringan. Lanjut ke masalah gateway default-nya. Nah, default gateway ini merupakan alamat IP router yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi dengan jaringan lain. Jika gateway default itu salah atau belum dikonfigurasi, perangkat itu masih dapat berkomunikasi dengan host dalam jaringan yang sama, tapi tidak dapat mengakses jaringan lain ataupun jaringan lain maupun internet. Nah, saat melakukan troubleshooting, salah satu langkah pertama yang harus diperiksa adalah apakah alamat default gateway sudah benar dan sesuai dengan alamat interface router. Lanjut, memecahkan masalah DNS. Nah, DNS itu adalah domain name system. Berfungsi itu menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Nah, apabila DNS itu mengalami masalah, pengguna biasanya masih dapat mengakses server menggunakan alamat IP secara langsung, tapi tidak dapat menggunakan nama domain. Sebagai contoh, mungkin dapat buka di sini kita contoh ya. Bisa kita membuka http 142 tapi gagal, lalu membuka www.google.com. Bisa kita buka HTTP itu bisa HTTP 11.142, tapi kalau kita nggak buka Google itu tidak bisa ya. Nah, untuk memastikan apakah masalah berasal dari DNS administrator itu dapat melakukan pengujian menggunakan ping ke alamat IP maupun ke nama domain. Jika ping alamat IP berhasil, tapi ping ke nama domain gagal, kemungkinan besar penyebabnya adalah konfigurasi DNS-nya. Oke. Nah, kesimpulannya pada materi ini mempelajari itu metodologi dasar dalam melakukan troubleshooting. Jaringan itu mulai dari mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, hingga melakukan perbaikan dan verifikasi. Selain itu kita juga mempelajari berupa skenario gangguan yang sering ditemui seperti masalah duplex, kesalahan pengalamatan IP, konfigurasi default, gateway, dan DNS. Dengan memahami langkah-langkah tersebut, administrator dapat menyelesaikan masalah jaringan secara lebih cepat, sistematis, dan efektif. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.